Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasni Algipari dengan nomor NPM 227002049 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem parkir otomatis dua tempat menggunakan PLC, aplikasi Schneider, dan HMI Schneider. Oke, lanjut saja ke aplikasinya. Di sini saya akan langsung menjalankan program tersebut pada aplikasi EcoStructure Star Controller. Nah, di sini saya pada panel ada indikator untuk on, ada indikator standby, dan ada indikator emergency. Juga ada tombol push button on, ada tombol push button stop, dan ada tombol emergency. Juga ada tombol reset. Jadi, ketika push button on ditekan, maka sistem akan menyala dan indikator on akan hidup. Dan apabila ketika push button stop dinyalakan, maka program akan standby atau alat tersebut akan standby dan lampu indikator menyala. Jika akan menjalankan program tersebut, tinggal mengklik push button on lagi, maka semuanya akan kembali berjalan. Dan apabila terdapat bahaya atau emergensi, bisa lanjut mengklik push button emergency. Jadi, jika push button emergency ditekan, maka push button on tidak akan hidup lagi atau push button stop tidak akan berjalan lagi. Jadi, apabila tombol emergency sudah ditekan, maka harus di-reset terlebih dahulu. Nah, setelah di-reset, maka semuanya akan berjalan kembali seperti normal. Lanjut kepada programnya. Di sini saya memasang sensor incoming masuk parkiran. Nah, ini sensor otomatis, jadi apabila si mobil tersebut masuk ke parkiran dan terdeteksi oleh sensor incoming, nah, maka indikator akan hidup dan gerbang masuk setelah 2 detik akan menyala lampu gerbangnya dan gerbangnya akan terbuka. Di sini juga saya memasang timer selama 2 detik. Apabila si pengguna tersebut sedang mengambil tiket parkir, maka setelah diambil tiket parkirnya, lanjut akan terbuka gerbang masuknya dan lampu gerbang warna hijau akan hidup. Dan mobil tersebut akan maju, maka setelah mobil tersebut terdeteksi oleh outgoing di parkiran masuk, jika mobilnya sudah melewati sensor outgoing, maka sensor indikator akan hidup dan akan mematikan kembali eh, lampu gerbang yang warna hijau dan gerbang akan tertutup kembali. Jadi ada jeda 2 detik karena di sini saya memasang timer selama 2 detik. Sama seperti yang tadi, di sini ada sensor incoming untuk keluar dari gerbang, keluar dari parkiran, maka di sini saya memasang timer juga dan di sini memasang sensor income keluar. Jika mobil tersebut masuk, terdeteksi masuk dan dibayangkan jika sedang membayar parkir tersebut, maka sensor akan mendeteksi setelah 2 detik, maka gerbang akan terbuka dan lampu gerbang juga akan berwarna hijau. Nah, ketika mobil tersebut melanjutkan perjalanan atau maju dan terdeteksi oleh sensor outgoing, mobilnya sudah berangkat atau sudah meninggalkan sensor tersebut, maka sensor akan mendeteksi sudah tidak ada mobil tersebut dan semuanya akan kembali normal dan gerbang akan tertutup kembali. Di sini juga saya memasang timer selama 2 detik. Nah, di sini juga saya memasang counter untuk menghitung, Jadi, em, kendaraan maksimal yang masuk ke dalam parkiran satu tersebut sebanyak 10 kendaraan. Jadi,
Apabila sudah mencapai 10 kendaraan, maka indikator ini akan hidup dan mengindikasi bahwa parkiran sudah penuh. Kita akan coba di sini parkirannya baru 0, belum ada yang parkir. Nah, kita akan coba sampai 10 kali. 1, 2, 3. Nah, indikator ini akan nilai 2 detik dulu, lalu membuka gerbang. 4. Nah, setelah melewati sensor outgoing, maka gerbang akan menutup kembali. Nah, ini gerbang terbuka, lalu delay 2 detik, lalu gerbang tertutup kembali. Nah, ini gerbang terbuka, lalu gerbang tertutup kembali. Kita lihat sudah sampai berapa? Sudah 6. Mohon maaf, sedikit lag. Nah, mobil masuk terdeteksi sedang mengambil karcis, lalu setelah karcisnya terambil, mobil tersebut berjalan kembali, dan gerbang akan tertutup kembali. 7. Lalu masuk lagi mobil, mengambil karcis, gerbang terbuka, lalu mobil berangkat, ditutup kembali karena sudah melewati sensor outgoing. Nah, lagi, sama seperti yang tadi. Nah, sudah melewati, kita lihat sudah berapa. Nah, sudah 10 ternyata. Mohon maaf, salah, baru 9. Baru 9, satu lagi ternyata. Yang tadi mah counter parkiran 2. Mohon maaf. Satu lagi. Nah, mobil sudah masuk. Nah, kita lihat sudah 10 dan indikator di sini sudah penuh, guys. Nah, ininya sudah penuh, maka mobil tidak akan bisa lagi masuk. Oke, kita lanjut ke parkiran yang kedua. Parkiran yang kedua juga sama sistemnya seperti yang tadi. Kita coba mobil masuk, mengambil tiket, dan sudah mengambil tiket, gerbang akan terbuka, lalu lampu hijau akan menyala, lalu mobil melaju dan melewati sensor outgoing. Nah, ketika sudah melewati sensor outgoing, maka lampu masuk dan gerbang juga akan mati kembali atau gerbang akan tertutup kembali. Kita lihat apakah terhitung sama counter. Nah, terhitung. Kita coba sampai 10 lagi. Kita coba terus sampai 10. 2, 3. Nah, mobil masuk, mengambil tiket, lalu mobil berangkat kembali setelah gerbang terbuka, lalu melewati sensor outgoing. Mobil masuk lagi, mengambil tiket, gerbang terbuka, dan maju melewati sensor outgoing. Mobil datang, mengambil tiket, gerbang terbuka, lampu hijau, lalu mobil berangkat dan melewati sensor outgoing. Mobil maju lagi, ada lagi, mengambil tiket, gerbang terbuka, lalu melewati sensor outgoing. Kita lihat sudah sampai berapa? Sudah sampai 7. Mobil masuk, keluar lagi. 8. Mobil masuk, ngambil tiket, lampu hijau. 9. Oh, mohon maaf, saya kelupaan. Kita belum memasang NC. NC-nya dari ini nih. Dari counter ini. Penuh. Kita NC-kan M21 di sini. M21.
M21, M21. Jadi apabila parkiran tersebut sudah penuh, maka tidak bisa lagi eh, gerbang terbuka, gerbang masuknya membuka atau tiket tidak keluar. Seperti itu. Nah, di sini juga sama yang tadi parkiran M12 karena di sini M12 diencekan di sana. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Launch simulator, lalu start controller, sudah start controller, mohon maaf sedikit lag. Kita on kan lagi. Nah, sudah on. Kita lanjut di parkiran yang kedua. Oke, kita lanjut. Mobil masuk. Kita percepat saja di sini ya. Nah, kita sudah 9. Kita akan mencoba bagaimana keadaan apabila parkiran sudah penuh. Nah, mobil terakhir ini masuk ke parkiran, maka NC di sini atau M21 ini akan mati dan tidak akan hidup kembali apabila parkirannya sudah penuh. Jadi akan hidup kembali apabila ada salah satu mobil keluar atau ada mobil yang keluar lagi. Nih, kita coba ya. Tuh, sudah tidak bisa hidup kembali. Jadi kita mencoba mengeluarkan mobil. Nah, kita coba mengeluarkan satu mobil sama seperti yang tadi. Mobil akan eh, terdeteksi oleh sensor incoming keluar, lalu dia sepertinya akan membayar uang parkir tersebut, lalu setelah membayar uang parkir, gerbang keluar akan terbuka dan lampu keluar akan berwarna hijau. Lalu mobil tersebut akan berjalan kembali dan sesudah melewati sensor outgoing, maka semuanya akan kembali seperti normal, gerbang akan tertutup dan lampu akan merah kembali. Nah, di sini juga sudah menjadi 9 lagi dan bisa memasukkan mobil lagi. Tuh, ininya hidup lagi. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada indikator lampu. Indikator lampu-lampu kan yang tadi di sini saya pasang lampu merah, di sini pasang lampu hijau ketika sensor tersebut sudah mendeteksi ada mobil dan mobil tersebut sudah mengambil karcis atau membayar karcisnya. Nah, si lampu merah ini nantinya akan mati, lalu lampu ini akan hijau. Lalu di sini saya memasang counter untuk menghitung berapa mobil yang masuk dan di-outputkan ke HMI-nya. Dengan alamat atau variabel persen MW0.2 sama dengan persen C0.V. Sama yang ini juga, cuma berbeda dengan kalau yang ini C1 karena counter ini C1 dan counter parkiran 1. Counter parkiran 1 C0 dan counter parkiran 2 C1. Nah, seperti itu. Nah, kita ke sistem gerbang parkiran manual. Nah, di sini juga ada gerbang masuk parkiran manual. Nah, di sini sudah ada programnya dan ini merupakan lampu merah. Ibaratnya ini lampu merah karena tidak ada mobil yang masuk.
Nah, lalu selanjutnya di sini ada gerbang masuk parkiran manual. Jadi gerbang masuk parkiran manual, ketika dia mau aktif, maka indikatornya harus pada standby terlebih dahulu. Jadi pada panel, apabila manual, harus pada indikator standby dulu. Jadi bila terjadi gangguan atau apapun pada program otomatis, bisa menggunakan program yang manual. Kita pindahkan dulu ke indikator standby. Nah, ini sudah standby. Kita ke bawah ya. Nah, kita coba. Nah, ini sudah aktif. Dan ini merupakan programnya. Ini juga lampu indikator warna merahnya sudah hidup. Ibaratnya ini lampu indikator warna merah ya. Karena tidak ada mobil yang masuk. Nah, ketika ada mobil masuk, kita akan manual pencet push buttonnya. Nah, ketika sudah dipencet, maka gerbang akan terbuka dan lampu gerbang juga akan hidup. Lalu ketika sudah melewati gerbang, kita akan klik kembali ini bahwa mobil tersebut sudah melewati dan ini juga akan kembali berwarna merah. Kita kembalikan lagi. Seperti itu di gerbang masuk parkiran satu dan ini gerbang keluar parkiran satu yang manual. Kita coba sama. Nah, sama juga. Kita coba di gerbang masuk parkiran 2. Sama juga. Ketika dipencet, maka lampu dan gerbang akan terbuka. Dan ketika sudah melewati, kita akan manual pencet. Dan gerbang juga akan tertutup kembali. Dan lampu warna merah kembali. Di sini serba manual ya. Oke, kita pencet. Nah, sudah melewati. Kita tutup kembali. Oke, baik, di sini saya akan mensimulasikan HMI-nya. Di sini terdapat panel utama, ada indikator lampu berwarna hijau, kuning, dan merah. Di sini ada push button start, ada push button stop, dan ada push button emergency, juga ada push button reset. Kita akan mencoba menjalankan program tersebut dengan memencet tombol push button start. Nah, ketika push button start sudah dipencet, maka lampu indikator pada panel utama akan berwarna hijau dan di sini juga lampu indikator parkiran berwarna merah menunjukkan bahwa belum bisa melewati portal tersebut atau gerbang tersebut. Di sini saya akan mencoba. Di sini ada push button stop akan menghentikan seluruh pekerjaan pada program tersebut. Kita akan coba. Nah, di sini indikator lampu berwarna kuning hidup di panel utama dan di sini eh, sudah di stop semua atau mati semua karena kita sudah menonaktifkan program tersebut. Apabila kita akan menjalankan program tersebut, kita tinggal pencet saja start, maka program tersebut akan kembali berjalan. Mohon maaf sedikit lag. Nah, ketika kita sudah mengklik push button start lagi, maka program tersebut bisa dijalankan kembali. Nah, apabila ada gangguan atau bahaya, maka kita akan memencet tombol emergency stop. Kita akan pencet tombol emergency stop. Nah, ketika sudah dipencet emergency stop, maka semua sistem akan mati. Mau dipencet start juga, tetap dia tidak akan menyala. Dipencet stop juga dia tidak akan menyala. Apabila ingin menyalakannya kembali, maka harus memencet tombol reset terlebih dahulu. Apabila sudah dipencet tombol reset, maka parkirannya akan bisa hidup kembali atau PB Start akan bisa beroperasi kembali. Mohon maaf sedikit nge-lag, kita tunggu dulu. Kita reset.
Nah, setelah di-reset, semua panel indikatornya tidak hidup, di sini juga tidak hidup, maka kita akan menjalankannya kembali dengan memencet tombol start. Nah, sudah hidup kembali. Lalu kita pergi ke parkiran. Di sini ada sensor incoming pintu masuk. Di sini ada sensor outgoing pintu masuk. Di sini ada sensor incoming pintu keluar. Di sini ada sensor outgoing pintu keluar. Sama saja yang di sini, cuma kita dibagi dua parkirannya. Di sini parkiran satu dan parkiran dua. Kita akan mencoba di parkiran satu terlebih dahulu untuk memasukkan satu mobil. Kita ketika mobil masuk ke sini, nah mobil tersebut sudah mengambil karcis, maka lampu akan berwarna hijau, maka diperbolehkan untuk masuk ke parkiran. Lalu ketika mobil tersebut sudah melewati sensor outgoing, maka si gerbang tersebut akan menutup kembali dan lampu akan berwarna merah lagi. Nah, indikatornya juga di sini sudah terdeteksi, sudah ada masuk satu mobil, yaitu mobil yang tadi masuk. Kita akan coba kembali di parkiran satu. Semoga tidak nge-lag. Kita akan coba. Dia akan masuk, delay 2 detik. Kita lihat di sini di programnya apakah berjalan. Ternyata belum berjalan. Kita coba manual di sini. Kita coba manual di sini. Masuk satu. Nah, parkiran akan berwarna hijau kembali karena si mobil tersebut sudah mengambil tiket, maka akan melewati outgoing. Sensor outgoing, dia akan merah kembali. Nah, seperti itu. Sudah dua ya. Dan seterusnya sampai 10 karena tidak memungkinkan di sini karena aplikasinya nge-lag. Jadi kita coba manual saja di sini ya. Sudah masuk, hijau, lalu maju lagi, merah kembali, nanti mohon maaf, belum. Nah, akan merah kembali. Mohon maaf sedikit nge-lag. Ya akan bertambah sampai maksimalnya 10. Kita akan coba lagi di sini apa sudah bisa? Ya bisa. Jadi ibaratnya gini, mobil masuk ke sini melewati sensor incoming, dia akan berhenti dulu, mengambil tiket, dan setelah mengambil tiket, bahwa setelah delay 2 detik, dan lampu indikator warna merah akan mati, lalu diganti dengan warna hijau karena sudah mengambil tiket, lalu dia akan berangkat kembali dan melewati sensor outgoing. Nah, akan merah kembali. Sama halnya seperti parkiran yang kedua. Parkiran yang kedua juga sama. Kita akan coba. Semoga tidak nge-lag ya. Akan coba. Nah, hijau. Hijau kembali. Karena sudah mengambil karcis, maka diperbolehkan untuk berangkat dan masuk ke parkiran. Mobil sudah berangkat dan melewati sensor indikator outgoing. Bisa. Tunggu sebentar ya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini masih hidup. Ternyata kita matikan mobilnya sudah melewati outgoing. Nah, akan merah kembali. Selanjutnya di sini di parkiran satu akan ada yang keluar. Dia keluar, dia, melewati sensor incoming keluar.
dia akan bayar parkir dulu, dan setelah bayar parkir maka lampu akan hijau, lalu dia akan berangkat dan melewati sensor outgoing. Nah, akan merah kembali seperti itu. Dan di sini juga berkurang, indikatornya berkurang, jadi ada 3 mobil di parkiran ini, seperti itu. Lalu yang di sini juga kita akan coba masukkan lagi mobil, semoga bisa. Nah, bisa warna hijau, melewati sensor outgoing. Coba terus ya. Kita coba di sini saja. Sudah melewati. Nah, akan merah kembali. Bertambah 2 ya, terus-terusan. Kita coba sampai 10, semoga bisa. Warna hijau. Sudah melewati, warna merah kembali. Akan masuk lagi parkiran 2. Warna hijau. Terus-terusan. Dan melewati outgoing. Ada mobil lagi masuk. Mengambil karcis. Selanjutnya berangkat lagi untuk mencari parkiran dan melewati sensor outgoing. Ada mobil lagi masuk ke parkiran 2, lampu berwarna hijau, lalu berangkat lagi mencari parkiran, lampu merah lagi karena sudah melewati outgoing. Ada lagi mobil masuk ke parkiran 2, lalu berangkat lagi sudah mengambil tiket dan mencari parkiran, sudah melewati sensor outgoing. Nah, terus-terusan begini ya, sampai 10. Sampai 10. Nah, apabila sudah gini, sudah maksimal, maksimum. Jadi tidak bisa ditambah lagi mobilnya. Jadi harus ada yang dikeluarkan. Kita coba keluarkan dari parkiran 2, satu, ya. Kita coba di sini, semoga tidak nge-lag. Ya, sudah hijau, boleh keluar karena sudah bayar dan melewati outgoing. Nah, maka akan berkurang lagi jadi 9. Ini juga akan ditutup lagi portalnya atau gerbangnya seperti itu. Nah, oke, kali ini kita akan mencoba sistem standby-nya. Kalau sistem standby, dia tidak nge-lag ya. Jadi kita akan coba untuk stop dulu agar standby. Nah, lampu indikator akan menyala berwarna merah. Lalu kita akan coba ada mobil masuk, maka lampu akan hijau. Dan setelah melewati mobil tersebut, kita akan klik, maka lampu akan merah kembali. Nah, seperti itu ya gambarannya. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba di sini saja. Apabila ada mobil masuk, kita akan klik ini. Lampu akan berwarna hijau dan lampu indikator juga akan hijau. Dan setelah melewati ini, maka lampu akan merah kembali. Nah, seperti itu. Sama juga seperti gerbang keluar, parkiran keluar. Nah, lampu akan berwarna hijau ketika diklik. Dan ketika dimatikan, yang ini nih, yang ini, maka dia akan merah kembali. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mencoba parkiran yang kedua. Kita akan masuk. Nah, lampu akan hijau.
Lalu kita akan keluar. Nah, lampu akan merah kembali. Mohon maaf. Nah, lampu akan merah kembali. Mobil akan masuk lagi mobil akan keluar. Lampu berwarna hijau. Lalu gerbang ditutup kembali. Nah, lampu akan kembali berwarna merah. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang PLC HMI Schneider parkiran dua tempat. Ya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.